Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin menjelaskan tentang pesawat ValueJet 592 yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfredo Trisakta. Ya, pada pesawat ValueJet 592 ini itu terjadi pada sore hari tanggal 11 Mei 1996. Penerbangan 592 ini mundur dari gerbang Gate 2 di Miami setelah penundaan selama 1 jam 4 menit karena masalah mekanis. Ada 105 penumpang, sebagian besar dari Florida dan Georgia, serta awak yang terdiri dari 2 pilot dan 3 pramugari, sehingga jumlah penumpang menjadi 110. Pada pukul 14.04 EDT, 10 menit sebelum bencana terjadi, DC-9 lepas landas dari landasan pacu 9L dan memulai pendakian normal. Pukul 2:10 penumpang mulai mencium bau asap, lalu pilot mendengar suara keras di headphone. Mereka baru menyadari pesawat kehilangan daya listrik. Penurunan daya listrik dan ledakan tersebut akhirnya ditentukan sebagai akibat dari sebuah ban di ruang kargo yang meledak. Lalu seorang pramugari memasuki kokpit dan memberitahu awak pesawat tentang kebakaran di kabin penumpang. Teriakan penumpang terekam pada suara CVR. Perekam data penerbangan VDR menunjukkan kegagalan progresif dari listrik DC-9 dan sistem kontrol penerbangan karena penyebaran api. Ya, lanjut di Raka. Ya, untuk kesalahannya sendiri, laporan NTSB menempatkan tanggung jawab atas kecelakaan tersebut pada 3 pihak. Sabretes untuk pengemasan dan penyimpanan bahan berbahaya yang tidak benar, ValueJet karena tidak mengawasi Sabretes, FAA karena tidak mewajibkan sistem deteksi asap dan pemadaman kebakaran di ruang kargo seperti yang direkomendasikan pada tahun 1988 setelah kejadian serupa. Pada tahun 1997, Dewan Juri Federal mendakwa Sabretes karena kesalahan penanganan bahan berbahaya, gagal melatih karyawan dalam menangani bahan berbahaya dengan benar, konspirasi dan membuat pernyataan palsu. Supervisor pemeliharaan Sabretes, Daniel Gonzalez, dan 2 mekanik yang bekerja di pihak pesawat tersebut, Engine Florence dan Mauro Valenzuela, didakwa melakukan konspirasi dan membuat pernyataan palsu. 2 tahun kemudian, karena dinyatakan bersalah atas kesalahan penandatanganan bahan berbahaya dan biaya pelatihan yang tidak tepat, Sabretes didenda $2 juta dan diperintahkan untuk membayar $9 juta sebagai ganti rugi. ValueJet dilarang terbang oleh FAA pada 16 Juni 1996 dan diizinkan untuk kembali terbang lagi pada 30 September, tapi tidak pernah pulih dari kecelakaan itu. Pada tahun 1997, perusahaan mengakuisisi Air Trans Airways. Meskipun ValueJet adalah korban nominal, para eksekutif ValueJet percaya bahwa nama baru penting untuk mendapatkan kembali lalu lintas penumpang. Air Trans tidak menyebutkan masa lalunya sebagai ValueJet. Banyak keluarga korban penerbangan 592 yang marah karena ValueJet tidak dituntut. Mengingat catatan keselamatan maskapai yang buruk, tingkat kecelakaan ValueJet tidak hanya salah satu yang tertinggi di sektor tarif rendah, tetapi juga 14 kali lebih tinggi daripada maskapai penerbangan lama. Setelah kecelakaan itu, sebuah memo internal FAA muncul mempertanyakan apakah ValueJet seharusnya diizinkan untuk tetap mengudara. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Arif. Pada investigasi ini, pada akhirnya menyelidikkan 15 bulan, NTSB menetapkan bahwa api yang menjatuhkan penerbangan 592 berkembang di kompartemen kargo di bawah kabin penumpang. Kompartemen kargo adalah desain kelas D, di mana pemadam kebakaran dilakukan dengan menutup palka dari udara luar. Setiap api di kompartemen kedap udara seperti itu akan dengan cepat menghabiskan semua pengoksidasi yang tersedia dan kemungkinan terbakar dengan sendirinya. Karena pemadam kebakaran dapat dilakukan tanpa campur tangan kru. Ruang penyimpanan semacam ini tidak dilengkapi dengan detektor asap. Pekerja ValueJet kemudian memasuki kotak-kotak itu ke dalam ruang kargo dengan
keyakinan yang keliru bahwa perangkat yang di dalamnya hanyalah tabung kosong, sehingga disertifikasi sebagai keliru bahwa perangkat yang ada di dalamnya hanyalah tabung kosong, sehingga disertifikasi sebagai aman untuk diangkut dengan pesawat penumpang. Padahal sebenarnya mereka bukan tabung oksigen sederhana, tidak juga kosong. Generator oksigen kimiawi ketika diaktifkan menghasilkan oksigen untuk penumpang jika pesawat mengalami dekompres. Namun mereka juga menghasilkan banyak panas karena ekotermik sifat reaksi kimia yang terlibat, sehingga kotak dan kemasan sekitarnya menyala, memicu kebakaran. Penguji laboratorium menunjukkan bahwa tabung dengan sejenis yang dapat memanaskan bahan di dekatnya sehingga 500 derajat Fahrenheit. Oksigen dari generator memberi makan api yang dihasilkan di ruang kargo tanpa membutuhkan udara luar, mengalahkan desain ruang kargo yang kedap udara, suara letupan dan sentakan yang terdengar di rekaman suara kokpit, dan berkorelasi dengan lonjakan singkat dan dramatis dalam pembacaan altimeter dalam rekaman data penerbangan. Dikaitkan dengan perubahan tekanan kabin mendadak yang disebabkan oleh salah satu roda di ruang kargo yang meledak karena panas. Penyelidikan juga menentukan bahwa dalam proses ini api mulai menghancurkan kabel kontrol yang ada di bagian pesawat, yang menjelaskan mengapa pilot mulai kehilangan kendali sebelum pesawat jatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.